Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ke-7, update. Ada apa dengan Nusantara 2? Tanggal 23 bulan 10, 2021. Nah, syuhadanya ini, kuliah ke-7. Para syuhada kuliah ke-7. Syuhada kuliah ke-7. Kuliah ke-7 ini saya buka dengan sebuah ayat yang dikirim dari Australia ini. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih menarik perhatian dari penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat 58a-nya mengatakan, dan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat. Saya langsung aja ke CZ1 nih. CZ1 ini singkatan dari catatan Zaki. Apa itu? Ini di sini ada bilangan-bilangan. Bilangan 19 tersembunyi yang selama ini tidak begitu kita perhatikan. Kalau surat Al-Quran itu 114 sama dengan 6 kali 19, 19 ini nyata. Nggak tersembunyi dia. Atau BSM itu 19 huruf. Ini nyata. Tidak tersembunyi. Tapi kalau pilar Al-Quran ini terdiri dari pilar satuan, pilar puluhan, dan pilar ratusan, kemudian punya lagi pilar Bismillah BSM pembuka, satuannya 101, puluhannya 92, ratusannya 18, BSM pembukanya 112, jumlahnya 323. Nah, ternyata 323 ini 17 kali 19. Nah, ini tersembunyi bilangannya. Begitu juga huruf-huruf muqatta'ah ini. Dia merupakan N kali 19 semua, tersembunyi ini. Contohnya aja surat Qaf itu ya, surat Qaf. Itu kan ya surat Qafnya si Qaf. Qafnya 57 itu. 3 kali 19. Termasuk juga Qaf di Ain Sin Qaf ini. Ain Sin Qaf ini jumlahnya 11 kali 19. Nah, Qafnya 57 ini. Jadi tersembunyi dia. Nah, di sini ada rumus, saudara. Rumus 3 shot. Shot di 19, shot di 38, dan shot di 7. Pertanyaannya kenapa 7 dia? Ini kaf haya ain shot, ini shot. Ini alif lam mim shot. Ini kan kalau ditambah 19 kan 19 tambah 19 kan 38, benar. Mestinya 38 itu tambah 19 kan 57. Tapi kenapa 7? Itu rumusnya. Rumus 3 shot. Nah, ternyata dia dikurang 19. Jadi kalau ditanya, kenapa? Ini dia. Nah, ini dia. 38 harusnya di waktu 50. Dia jadi dikurang 50 dia. Itu dia. 7 dia. Jadi pakai operasi kurang 50. Karena di waktu 50 dia. Ini operasi. Nah, ternyata semuanya ini yang pakai kurang 50 itu ada 19. Nah,
Ada 19, saudara. Kita ambil secara acak ya, misalnya nih, kenapa nih 4 nih? Nomor 6 nih ya. Kenapa dia 4? 35 tambah 19 kenapa 4? Nah, 35 tambah 19 dengan 4. Jadi dia dia melintasi daerah 50. Ada 19 kali dia. Bilangan 19 ini tersembunyi. Nggak pernah ada orang yang tahu sebelumnya kan, kalau kita tidak lakukan. Sehingga dia 19 kali 50 itu 950. Kalau kita kilometerkan ini, dia menjadi panjang rambut. Nah, luar biasa kan. Ada catatan dari BBC, panjang rambut itu 950 kilometer. Jadi kenapa ini? Nomor 1 ini kenapa? Kenapa 7? Karena operasinya di waktu 50. Kalau ini kan nggak termasuk karena dia tidak. 26 tambah 19 kan 45. Nah, ini kenapa 2? Nomor 2 ini kenapa 14 gitu. Itu dia. Nah, 14 dia kan. Nah, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, 19 ini. Kenapa ada 19? 50 tambah 19. 50 tambah 19 ya 19. Karena dia di waktu 50. Jadi 69 dikurang 50. Ada 19, ini yang nomor 1 tadi kan. Nah, bilangan 19 tersembunyi. Jadi terjadilah permata Al-Quran. Nah, di situ kalau kita hubungkan bilangan berurut, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, sampai ke 50, 50 balik lagi ke 1. Nah, itu dia membentuk bintang 50 ini. Nah, itu dia 19-nya itu dari bilangan Marosot. Nah, itulah kita ganti bilangan Marosotnya itu kita ganti dengan emas. Karena dia mutiara dan emas. Jadilah dia seperti itu. Nah, itu ditambah 19 di waktu 50. Jadilah permata Al-Quran. Jadi kita cuma meneruskan rumus 3 shot pada Al-Quran. Dari mana? Dari meneruskan rumus 3 shot pada Al-Quran. Tambah 19 di waktu 50. Terjadilah permata Al-Quran. Dari rumus 3 shot. Nah, ternyata Nabi Sulaiman dihubungkan dengan bilangan 100. Ini kan jadi 100 karena ada emas kan. Permata dan emas ini 100. Makanya ini kan nanti menjadi permata Sulaiman. Nah, ini baladil amin. Karena aman di sini nih. Nah, ada surat yang dibuka dengan huruf itu, nomor suratnya tidak lebih dari 50, kecuali yang satu ini kan. Nah, maka kita letakkan dia di tengah karena ini waktu 50. Waktu nun, karena nun ini bobotnya 50. Nun di tengah. Nah, sekarang yang tidak punya huruf muqatta'ah kita kasih garis saja. Yang punya huruf muqatta'ahnya kita taruh situ karena dia mewakili mutiara. Nah,
Jadilah permata sholat. Kita tinggal merapatkan ini, dirapatkan ini. Kita rapatkan pelan-pelan. Nah, kita rapatkan dia. Kita rapatkan. Nah, jadi dia. Permata sholat dia. Nah, di sini ada tawaf. Kenapa ada tawaf? Karena bilangan yang terjadi, bilangan emas yang terjadi, itu satu putaran habis dibagi 19. Satu putaran, 28 biji bilangan. Tidak mudah. Jadi susunannya itu, yang di dalam Al-Quran itu, menyebabkan bilangan ini. Terjadi tawaf. Nah, bobotnya Nun itu kan 50. Nah, kenapa diletakkan di surat ke-68? Itu karena dia melakukan transformasi 19, perjalanan 19. Tuh. Nah, dia jatuh ke sini. Jadi Ka'bah itu terdiri dari 4 balok. Nah, sebelum kita lihat ini, kita coba lihat dulu mulku. Nah, mengenal mulku. Ya, datangkan 10 surat. Ini 11, 13 nih. Jadi kodenya 11, 13, 10. Nah, ini yang 11 itu ini dia. Ini nanti dipertukarkan, dia jadi pintu di situ. Nah, bangun X ini dipertukarkan. Nah, jadi pintu matahari dia, karena surat matahari di sini. Ya. Bangun X. Ini dia. Nah, sekarang yang bangun Y ini kan ini 13 kan? 13. 10 dan 3. Nah, ini kita pertukarkan juga. Kita pertukarkan. Terjadi bangun Y namanya. Nah, jadi yang diminta tadi 10 dengan kode 11 dan 13. Ini 13 tadi kan. Jadi dia X dan Y. Nah, yang menarik, X dan Y ini tengah-tengahnya itu pilar. Pilar itu dengan jarak 22. Surat Yunus ini. Nah, di belakangnya itu, nah, bangun M. Itu dia. Juga 22. Nah, ini mengenal bangun M. Ini dia bangun M itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai Anda tidak mengerti bangun M. Bayangkan. Tidak mengenal bangun M. Nah, sekarang berarti kan tengah-tengahnya itu mau kita turun ke Ka'bah, makam Ibrahim sampai titik mulku. Kita melihat di sana ada Hajar Aswad. Hajar Aswad di makam Ibrahim. Nah, nomor 67, 68. Nah, ini yang kita buka. Jadi Hajar Aswad itu di 68. Hajar Aswad itu di 68. Ya. Di daerah satu ini bangun M. Mulku. Ya. Pilar Al-Quran. Nah, ternyata matahari itu dari Khatulistiwa butuh 67 hari untuk sampai di atas Ka'bah, persis di makam Ibrahim. Bukti bahwa
Memang titik mulku itu kodenya. Nah, sekarang coba Anda lihat melipat kromosom. Itu kalau titik mulku itu dilipat, dia membuat terjadi lipatan ini, memasangkan dua-dua dia. Terjadi ini 22 pasang nih, 22 pasang. Nah, ini adalah gambaran tentang kromosom body. Kromosom body itu yang menentukan manusia itu cantik atau tidak cantik. Nah, maka itu Nabi pulang Isra Mi'raj kan membawa hadis, dia bilang tiba-tiba aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang kecantikannya seperdua. Nah, jadi Nabi pulang Isra Mi'raj itu membawa bilangan seperdua ini dari seluruh kecantikan yang ada. Ini dia seperdua. Karena ini kromosom body Nabi Yusuf. Nah, kromosom body itu yang membuat dia cantik. Nah, ini kromosom body manusia semuanya. Nah, jadi titik lipat itulah yang menyebabkan terjadinya model kromosom. Jadi betapa pentingnya titik mulku ini. Nun. Kalau kita buka sorbannya itu, tanpa merubah arah loh. Nah, itulah yang dikatakan titik pengendali. Titik mulku tadi itu titik pengendali, pusat kendali. Itu Hajar Aswad sebut dari Yakut surga. Jadi Nun itu Yakut. Nah, teman-temannya ini pasti Yakut juga kan? Mutiara. Badil Amin suruh tawaf. Ternyata kita menemukan tawaf di sini. Nah, ini mutiara dan emas. Mutiara dan emas inilah model dari gelang surga. Jadi kalau itu model gelang dari surga berarti dia mutiara dan emas. Nah, emasnya 50. Mutiaranya ada 70, 28, 29 sama ini. Ain Sinkov. 30 sama Nun yang udah ke Ka'bah dia. Jadi itu CZ1 itu ada tawaf, Mas. Nah, CZ1 itu tulisannya ada tawaf. Nah, CZ2 itu karena ada tawaf, bilangannya 28 digit. Habis begitu 19 nggak gampang. Nah, permata sholat dapat disusun pada kerangka Ka'bah. Jadi sini disusun dia. Nah, permata sholat kalau dimamparkan pada kerangka Ka'bah ini dia. 15 itu harus di sudut ini dia. Nah, sudut Hajar Aswad karena sudut batu. Itu dia. Nah, 68 di sini kita taruh. Nah, 10 Anda ketahui bahwa 32 tambah 19 berapa? Nah, ini Anda lihat ya. 32 tambah 19. 32 tambah 19. 1. 1 ini surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka itu 1 di sini nih. Kalau saya zoom nih,
Nah, ini satu surah Al-Fatihah, tapi dia tidak masuk dia karena dia tidak mempunyai yang masuk itu kan yang permata saja. Tapi perlu Anda tahu Al-Fatihah itu di sini sebagai awal tawaf. Luar biasa, Saudara. Makanya bismillahi Allahu Akbar. Nah, di makam IB kita taruh 14. Nah, permata itu kan mutiara. Mutiara kan. Nah, mutiara. Karena tadi gelang di surga kan dia. Mutiara dan emas. Nah, pada surah An-Nur, mutiara itu dibilang bintang. Nah, ini tafsir Hasan. Duriyun ini seperti mutiara. Jadi mutiara ini adalah bintang. Kita ganti dia jadi bintang. Ngerti? Nah, ini kan bentuk petanya. Kita bikin dia bentuk bulatnya. Nah, kalau dia terbuat dari karet kan kita tiup karetnya jadi bulat ya kan. Nah, dia. Jadi ini yang dikatakan bimawaqin nujum. Ini Allah bersumpah pakai ini. Tidak sekali-kali aku bersumpah dengan karakter tempat-tempat bintang. Nah, itu Al-Quran. Al-Quran yang karim. Bagaimana Anda memahami Al-Quran yang karim sebagai tempat bintang? Ilmunya ada di sini. Ini pengenalan untuk alam semesta, Ka'bah itu mengenalkan kepada kita tentang galaksi, peta bintang. Nah, sekarang kita paham. Tapi yang menurut menariknya, kita belum masuk ke sumpah yang panjang, baru di ekspedisi Gunung Padang lah kita mengerti, oh rupanya perjalanan Gunung Padang itu dari 91 ke 44. Perjalanan ke pusat galaksi itu 30.000 tahun cahaya. Mendapat perjalanan dari matahari ke pusat galaksi. Ini mataharinya di 41. 30.000 tahun cahaya. 286 kali 10 pangkat 15. Ini karena 91 ini tambah 50 kan 91 dia. Jadi posisi 91 di 41. Makanya, maka tidak sekali-kali aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Sesungguhnya dia, kalau kamu mengetahui adalah sumpah yang panjang. Sepanjang apa? 30.000 tahun cahaya. Nah, ini jadi PR anak elektro. Kalau kumparan seperti ini dialiri arus arah, medan magnet terbesar itu di sini, di multazam ini. Maka itu ekspresi di multazam itu menempel. Medan magnetnya paling tinggi. Jadi di makom IB itu 14. Ini makom IB 14. Bukti. Nah, sebuah catatan makom IB 14 ya. Nah, coba Anda nanti ke Gunung Padang. Di Gunung Padang itu kan ada 2 item, ada cuma di teras 2 kursi dan makom. Nah, Anda lihat makom yang di pilar Al-Qurannya, makom itu di 14, saudara. Ini kursinya. Nah, ini kan titik 10. Nanti pil apa? Teras 1 itu sampai 9. Nah, coba Anda lihat ini ayat ini.
Kenapa Nabi Sulaiman itu harus runtuh disebut ayat 14? Karena makam dia di 14. Kosong jadinya stupa ini. Karena tempatnya pendek. Dia runtuh. Kosong dia. Cuma dilihat kan 14 nih. Satu di sini kan. Nah, 14. Surat kosong dia. Surat Saba ayat 14. Berarti makam Sulaiman juga ditandai dengan 14. Tapi untuk model seperti ini, kan 67 dia. Ke makam Sulaiman 67, mulku. Ini kan mulku juga 67. Ya mana itu menurut saudara? Jadi di makam Ibrahim itu ada 14. Nah ini yang menarik. Ini Qaf 50 ini penanda titik pisah. Ya, nanti di Ka'bah setengah baru Anda tahu. Kita masuk ke CZ. CZ 3. Jadi di CZ3 ini di Ka'bah setengah. Ka'bah 2 ini dimulai dari 15 taruh di sini. Surat 15. Nah, dia dalam bentuk graf, saudara. Graf, kita menemukannya bentuknya seperti ini. Bentuk Ka'bahnya, tapi 9 di sini. Nah, 58 di sana. Jadi dia masuk di kerangka Ka'bah juga. Cuma di makam Ibrahimnya 9. Nah, di sini 58 itu karena dia kaki dari sebuah kursi. Kalau ini terhubung semua dia, ada alasannya di sini. Ini aja ditaruh di sini 58. Kenapa? Karena ada kursi di sana. Nah, jumlahnya itu 63 kali 19 dengan 9 ini. Nah, 9 ini. Jadi ini 9. Nah, sekarang kita lihat kursi itu. Kursi itu, nah seperti ini dia. Nah, kursi itu, ini dia. 58 ini ayatnya 22. Tuh. Jadi di sini terjadi semacam putaran gitu. Karena surat 22 ayatnya 78, surat 78 ayat 40, surat 40 ayatnya 85, surat 85 ayatnya 22 lagi, dia putar-putar muter. Nah, arah putarnya sama dengan arah tawaf. Jadi kursi ini melegitimasi posisi 58 ini. Surat 75 ayatnya 40, surat 58 ayatnya 22. Nah, gitu dia. Jadi ketika dia pergi, berarti 58 betul di sini kan? Itu dia. Nah, kalau 58 gitu, dia kurang 9. Makanya dia harus tambah 9 di sini supaya dia 63 kali 19. Nah, kursi itu sendiri jumlahnya 25 kali 19. 25 ini kode. Koordinat kursi. Coba aja kursi. Ini dia. Jadi oke ya di sini ya 58 ya. Nah, sekarang 9. Nah, ternyata makam Ibrahim bisa 9 di sini. Makam Sulaiman bisa 9 di sini. Ya, luar biasa kan? Nah, kemudian kita masuk ke Ka'bah setengah. Kapal Nuh itu kan istawa atas bukit Yudi. Ya kan? Seperti ini ekspresinya. Nah, kalau kursi ini istawa atas Ka'bah ini, gitu, dia membawa 40 ini ke posisi 75. Itu loh. Nah, sehingga di atas ada 40 dan di bawah ada 8. Nah, inilah 3 titik yang mengawali Ka'bah setengah. Nah, tapi ada pukulan seperti itu oleh sebuah tongkat
di titik 50. Titik 50 itu surat ke-50. Nah, ini kan 50. Dan ketika kami pisahkan untuk kamu laut. Kenapa di 50? Kodenya ini titik 50. Gimana? Ini 50 tadi kan? Nah, luar biasa kok. Dan yang menarik lagi bukan sekadar itu. Kaf ini juga sebagai biji. Biji. Sesungguhnya Allah penggulung pakai faliku, menggulung biji. Nah, padahal itu kan dia terpisah itu kan karena dia tergulung dia di 2663 ini kan maka tergulung fan falako. Nah, ini falikul, ini biji. Ini tergulung. Maka itu surah ke-26 dibuka dengan tosin mim. Luar biasa. Ini surah 26. To sin ini nanti di sini mim. Ini luar biasa bahasa kodenya. Nah, ini kan jadi hamim dia. Karena 40 itu mim. Ya. Jadi hamim dia. Nah, ini ya posisi qaf dan posisi shad kita dapatkan dari Ka'bah 1. Qaf di sana, shad di sana. Ini posisi to. Karena to itu 9. Nah, jadi kita ketemu to mim. Ya, to mim. Karena to sin mim berarti sin di sini. To sin mim. Dan itu surah 26 dibuka dengan to sin mim. Berarti ini lambang dari to sin mim ini lambang dari tongkat Musa yang membelah laut. Nah, dari Ka'bah 1 kita ketemu Toha juga di sini. Ha aja berarti ha di sini. Toha. Tuh. Ain pasti di sini. Ain sin. Nah, inilah gugus yang baru kita ketemukan. Tosin mim ain sin qaf. طاسيم ميم عين سين. Akibatnya ada garis mim ain. Nah, garis seperti angka 4 terbalik ini ada di bumi. Itu dia. Sebelah barat Majelis Jin di Oman. Itu dia. Panjangnya 74. Nah, di Waksana 47 dia. Dia balik aja. Nah, dibawa ke sana 47 juga. Jadi 47 dan 74. Tosin. Itu ayat Al-Quran dan kitab yang nyata. Nah, kalau kita mengatakan di Ka'bah 1 harus 9 juga, berarti 5 di sana. Gitu loh. Harus disamakan 9, berarti ada 5 karena dia kan butuh 14. 14 kurang 9 kan 5. Nah, sehingga di sana 20. Nah, 20 di sana. 20 itu kaf. Kita menemukan posisi kaf. Sehingga kaf ha, ain sad kita temukan. Nah, karena ada yasin, kita ketemu ya di sana. Yasin. Sehingga ketemulah kita graf kaf, ha, ya, ain sad. Sebuah graf terpanjang dalam Al-Quran.
كافها يا عين صاد. Nah, ini geraknya seperti gerak ular. Maka tongkat Nabi Musa jadi ular, kan ceritanya gitu. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Luar biasa. Nah, ini dikatakan dan Allah telah menciptakan setiap dabba dari air. Nah, dan sebagian dari mereka berjalan atas perutnya. Nah, ini ekspresinya. Anda lihat ya, ular jalannya pasti matematisnya kayak gitu gerakannya. Kan Musa jadi ular, ada matematikanya, luar biasa kan. Nah, kalau di akar, akar, gerakan akar. Nah, ini yang nitrogen dihantam oleh petir. Nitrogen itu 78%, dan ini 78 terjadi alif lam mim ra itu lambang dari sambaran petir. Di alif lam mim ra itu sambaran petir. Nah, alif lam ra itu GGL. GGL itu ya gaya gerak listrik. Untuk kita bisa menghasilkan listrik itu, kalau nggak ada GGL mana hasil bisa kita bikin motor dinamo. Nah, di sini Anda lihat Qaf itu sebagai biji. Kenapa 7? Karena Hamim itu 7, karena dia lambang 7 cabang. Nah, ini bobot Qaf itu 100, saudara. Jadi ada fenomena 7 dan 100 di sini. Bobot 100. Kalau tadi 50, di surat 50 dia diletakkan. Itu dia. Nah, inilah ayat yang mengatakan satu biji menumbuhkan 7 cabang. Di tiap cabang ada 100 biji. Jadi benar ya, Qaf tadinya lambang biji ya. Makanya tadi falikul yang memfalakkan biji. Nah, surat ke-42. Nah, ini kalau di kapal selam, ini gaya angkat namanya. Dan ini gaya angkut. Surat ke-42 ini ayatnya 53. Itu CZ3. Itu update dari kuliah ke-7. Emas dan mutiara, ada tawaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para syuhada kuliah ke-7. Syuhada kuliah ke-7. Para syuhada kuliah ke-7. Syuhada kuliah ke-7.